Halo, salam Triteos. Seperti yang Anda lihat, saya di pantai Sondaan Parangtritis ya, pantai selatan ini. Ada di lautan lepas Gorokidul. Kalau kalian simak di kitab Kejadian, itu ada tertulis Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih lihat nih. Lihat. Ya, lihat luas sekali saudara-saudara. Ketika Anda membaca kitab Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, apa yang Anda bayangkan? Iya, betul saudara-saudara. Itu adalah Roh Allah yang imanen. Ya, Roh Allah yang imanen. Kenapa dia melayang-layang di atas permukaan air? Dia sedang mengerami saudara-saudara, mengerami lautan untuk memunculkan daratan. Itu Roh Allah yang imanen, Roh Allah yang wujudnya nyata di atas bumi ini. Seperti saudara-saudara ketahui, yang dimaksud roh itu ada 3 definisi. Roh yang transenden, itu di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 16. Itu adalah terang yang tak terhampiri. Itu roh Allah yang transenden. Lah berbeda dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, coba kalian melayang-layang di atas pantai ini. Ya, harusnya imanen. Ya, saudara-saudara ya. Roh Allah yang imanen, roh Allah yang transenden itu harus Anda mengerti sebelum berdebat tentang corak trinitas. Kalau kalian nggak mengerti itu, kalian akan bingung. Ya, harap dipahami. Ada 3 roh Allah yang tercatat di Alkitab. 3 fase. Yang pertama adalah roh Allah yang transenden di 1 Timotius 6 ayat 16. Yang kedua, Roh Kudusnya Allah yang seperti obor. Itu imanen tapi ada di surga. Wujudnya nyata, enggak transenden, dia imanen, ada di surga. Itu ketujuh roh Allah yang seperti obor. Lalu yang terakhir, roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Itulah roh yang imanen di muka bumi ini. Ya, sebelum kalian memahami arti roh yang dimaksud dengan Alkitab itu, kalian berdiskusi tentang roh, ya enggak roh. Ya, orang Jawa bilang ora roh. Ora roh itu enggak mudeng, enggak ngerti. Ya, sampai nyemprot ini. Kenapa enggak ngerti? Karena kalian enggak pisahkan pengertian-pengertian yang tertulis ada di Alkitab. Anda harus berani bereisegesis. Ya, eisegesis dalam konteks yang positif. Kalau kalian tidak berani bereisegesis untuk konsep konteks yang positif, ya kalian mentok. Saya maunya arti literal, arti yang sesuai dengan Alkitab. Ya mentok. Akhirnya bingung. Nah, gunakan ini. Gunakan akal budi Anda untuk mencintai Tuhan. Gunakan itu. Jangan takut. Jangan takut untuk memahami makna-makna yang eisegesis di dalam Alkitab. Lalu kemudian orang menggertak Anda, jangan bereisegesis, menanamkan ide di dalam ayat-ayat Alkitab. Eisegesis yang seperti itu tujuannya adalah untuk membrainwash para pengikutnya. Nah, itu memang memiliki tujuan yang jahat, karena eisegesis digunakan untuk orang lain. Kalau Anda bereisegesis, gunakanlah untuk diri Anda sendiri, ya. Jangan gunakan untuk orang lain. Itu sihir. Eisegesis untuk orang lain itu sihir. Jangan Anda gunakan. Eisegesis untuk diri sendiri itu positif. Itu salah satu aplikasi Anda mencintai Tuhan. Lihat nih. Lihat. Laut menghijau. Laut membiru, bukan menghijau. Ya. Saudara-saudara, Anda jangan takut untuk mengembangkan ide-ide di dalam memahami Alkitab, untuk mengembangkan ide-ide untuk bereisegesis.
Saya bilang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu imanen. Itu roh Allah dalam arti literal. Ya, dia seperti roh. Roh itu seperti semacam kabut gas hologram yang melayang-layang di atas permukaan air. Itu imanen, bisa ada wujudnya. Jangan takut untuk beresegesis. Lah kalian kalau takut untuk beresegesis, ya kalian nggak akan paham-paham tentang Alkitab. Apalagi mau mengerti tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Bagaimana mungkin mengerti topik-topik yang sulit seperti itu kalau roh saja nggak ngerti? Ingat, roh ada 3 ya yang kita maksud. Yang pertama adalah roh Allah yang transenden. Itu nggak ada wujudnya, dia transenden, saudara-saudara. Itulah hayat dari Allah Bapa, ausios dari Allah Bapa, roh Allah yang transenden. Lalu yang kedua, roh yang imanen di surga. 7 obor roh Allah. Itu roh yang imanen di surga. Ada wujudnya di surga. Bahkan kalau kelak kalian nanti masuk surga, kalian bisa berselfiria bersama dengan 7 obor roh Allah itu. Ya. Ya, tentu saja dengan maksud yang mulia, ya, dengan maksud kita bangga ya memiliki Allah yang imanen di surga, nyata wujudnya ada, ya. Yaitu Roh Kudusnya Allah, ya, seperti 7 obor roh Allah itu. Ya, jangan bilang kalau itu simbol yang abstrak, jangan. Ada yang literal, ada yang memang maknanya abstrak. Lah kalau semuanya abstrak, lah semuanya transenden, lah susah kita ini mau memahami Alkitab. Jangan takut untuk beresegesis. Tapi ingat, exegesis untuk diri Anda. Untuk diri Anda, bukan untuk membrainwash orang lain, untuk menyihir orang lain. Apalagi yang suka dengan kata-kata yang seperti mantra, ya, untuk menyihir orang lain. Jangan. Gunakan akal budi Anda untuk beresegesis, untuk mengembangkan makna-makna yang tersirat di dalam semua ayat yang tertulis di kitab suci. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang seperti saya tadi bilang, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu roh Allah yang imanen di atas muka bumi ini. Ada yang transenden, ada imanen di surga, ada imanen di bumi. Ingat itu. Ya. Jadi jangan rah-roh, mbuh raroh. Mbuh raroh itu orang ngerti, itu istilah orang Jawa bilang, ya. Jangan. Kalau kalian tidak mengerti yang dimaksud kata roh di dalam Alkitab, awas, nanti bulet dan akhirnya nungsep. Salam Triteos. Salam satu keluarga Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati.